Ayyuhal ikhwatu fillah, maka di sini ikhwan wa akhwati fiddin rahimakumullah, di sini yang perlu kita pahami dengan baik bahwa kemuliaan Islam dalam agama Islam yang itu akan bersumber dari keimanan yang kuat memang tidak akan bisa luput dari upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai iman yang kuat dalam hati kita setelah kita berusaha untuk melakukan pembersihan hati, pensucian jiwa. Yang menjadi sebab kita mudah tergiur dengan propaganda orang-orang kafir tentang keindahan dunia atau mencari kemuliaan selain dari Islam, tidak lain adalah dominasi hawa nafsu dalam diri kita. Antum tahu, hawa nafsu manusia itu selalu memerintahkan kepada kejelekan dan selalu mengutamakan hal-hal yang zahir di hadapannya, hal-hal yang nampak di hadapannya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Mereka hanya mengetahui hal-hal yang lahir dari kehidupan dunia, yang nampak, yang kasat mata, sedangkan dari kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, kondisi seperti inilah yang membuat kita selalu terpengaruh dengan apa yang terlihat secara zahir. Terpengaruh dengan apa yang kita lihat secara zahir. Maka hal-hal yang berupa penampilan zahir itu akan sangat kita kagumi, akan sangat kita berkeinginan untuk mendapatkannya. Padahal justru Allah Subhanahu wa taala banyak mencela orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mereka itu secara fisik kelihatan bagus. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada. Kalau kamu melihat mereka, maka fisik-fisik mereka akan membuat kalian kagum. Kalau mereka bicara, maka tasma' liqaulihim, kamu akan mendengarkan indahnya ucapan mereka itu. Ini orang-orang kafir, orang-orang munafik. Tetapi hakikat ini tidak bermanfaat di hadapan Allah, karena mereka tidak mengisi hidupnya, zahir hidupnya dengan ketaatan. Maka di hadapan Allah mereka dianggap sebagai orang-orang yang mati dan tidak hidup. Amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang mati dan tidak hidup sama sekali. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka adalah orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, dan orang-orang yang buta sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Kalau secara zahir mungkin pandangan mata mereka tajam, tapi di hadapan Allah mereka buta. Karena mereka hanya memperhatikan masalah-masalah yang zahir. Pendengaran mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan kepada kita bahwa hal-hal yang zahir kalau kita tidak isi dengan pemahaman yang benar, itu nantinya akan menjadi malapetaka. Justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menggambarkan hal ini dalam sebuah ucapan seorang penyair yang mengatakan, la tahda'annaka liha wasuwar tis'atu man tara tis'atu a'syari man tara batar. Jangan sampai kamu tertipu dengan penampilan yang indah, yaitu fisik dan jenggot yang bagus. Ini orang Arab, jadi gambarannya pakai jenggot gitu ya. Jangan kamu tertipu dengan penampilan yang indah berupa jenggot yang panjang dan suar, fisik yang bagus. Kata beliau, kata penyair ini, tis'atu a'syari man tara baqaru, karena 90% yang kamu lihat saat ini adalah seperti sapi. Maaf, seperti sapi. Sapi itu tinggi, besar dan putih. Tinggi, besar dan putih, tapi dia adalah sapi. Dia adalah sapi. Maka orang-orang yang cuma memperhatikan penampilan zahir dan tertarik dengan ini, maka tidak lain perumpamaannya adalah seperti sapi. Balhum aqal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum aqal ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk penghuni neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia, karena mereka itu memiliki hati tapi tidak diisi.
untuk memahami ayat-ayat Allah, memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki pendengaran telinga tapi tidak diisi dengan petunjuk Allah, maka Allah sifatkan ulaika kal an'am, mereka itu tidak ubahnya seperti binatang ternak yang hanya kelihatan indah fisiknya. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat lagi. Karena kalau binatang ternak tidak dibebani syariat, tidak dimintai pertanggungjawaban, sementara mereka yang punya pemahaman, punya akal yang seharusnya digunakan, maka mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.